Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester tentang mata kuliah literasi digital yang berjudul itu adalah perencanaan klinik hemodialisa, yaitu ada di Bion Arsitek. Yang dimana itu ada dosen pendamping Ibu Syafriani, kemudian ada Ibu Lydia. Sebelum kita masuk pada eh, pemaparan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Sofia Dolong Seda. Saya Rifani Putra Ganti. Saya Winitia Wesot. Saya Muhammad Fahmi. Eh, Langsung saja, pada pemaparan materi yang pertama itu akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rifandi. Kepada rekan dipersilakan. Baik, gambaran umum dan proyek. Pelaksanaan magang dilakukan selama 2 bulan 21 hari, dimulai dari bulan Oktober pada tanggal 13 hingga Januari pada tanggal 1 tahun 2026. Lokasi kerja magang berada di kantor Biro Arsitek, Bion Arsitek di Gorontalo. Kantor ini berlokasi di Ruko GBSC 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Limba U2. Mahasiswa UNG hal ini memberikan pengalaman serta kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan bergabung dalam beberapa pekerjaan serta belajar dari arsitek di sana. Selama magang, mahasiswa memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Beberapa tugas utama yang dilakukan antara lain survei lokasi, yaitu mengamati dan mencatat kondisi lapangan secara detail sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam proyek. Selain tugas utama yang telah disebutkan, mahasiswa juga berperan dalam berdokumentasi seluruh proyek kerja, baik secara tertulis maupun visual, seperti foto atau video. Dokumentasi ini penting sebagai catatan kerja dan laporan kegiatan yang dapat dijadikan referensi oleh pihak perusahaan atau lembaga tempat magang. Mahasiswa juga berkolaborasi dengan tim proyek, termasuk arsitek, insinyur, atau pihak terkait lainnya, untuk memastikan bahwa semua data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam proses ini karena mahasiswa harus mampu menjelaskan temuan dan rekomendasinya kepada anggota tim atau atasan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Winitia. Kepada rekan dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya adalah penggunaan teknologi digital. Jadi kami menggunakan beberapa penggunaan teknologi digital untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak kantor. Di antaranya adalah Canva, Microsoft Excel, Microsoft Word, AutoCAD, serta SketchUp. Jadi untuk penggunaan teknologi digital berupa Canva itu dimanfaatkan sebagai alat bantu desain grafis untuk mendukung kebutuhan visual selama magang, seperti pembuatan analisis site atau suatu proyek, laporan UTSKP, dan konten media sosial kantor. Selanjutnya ada penggunaan teknologi digital Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk Microsoft Word sendiri itu digunakan untuk menyusun dokumen resmi, laporan magang, surat menyurat internal maupun eksternal. Kalau untuk Microsoft Word Excel sendiri digunakan untuk menyusun RAB suatu proyek, serta membuat daftar survei satuan harga bahan yang ada di wilayah Gorontalo. Yang terakhir ada penggunaan teknologi digital berupa AutoCAD serta SketchUp. Untuk AutoCAD ini digunakan untuk membuat gambar kerja teknis yang presisi seperti denah. Ini untuk perhitungan volume RAB serta pembuatan konsep desain moodboard rumah kepala desa Larete. Untuk SketchUp sendiri digunakan untuk membuat visualisasi 3D atau output analisis site suatu proyek. Berikut ada dokumentasi kegiatan magang. Baik, di sini akan disampaikan oleh Fahmi. Kepada rekan dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Masuk kepada analisis literasi digital. Di sini mahasiswa telah mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kegiatan magang. Kemudian penggunaan perangkat lunak seperti AutoCAD dan SketchUp tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman yang mendalam dalam mengelola informasi digital untuk dipakai dalam memvisualisasikan tapak dan existing, merapihkan gambar kerja profesional, serta volume item-item bangunan untuk menetapkan RAB. Kemudian menggunakan sumber dan referensi secara sah dari hak cipta. Etika dan profesionalisme digital. Etika kerja dan profesionalisme digital dalam pelaksanaan kegiatan magang. Etika dan profesionalisme digital diterapkan melalui penggunaan perangkat lunak dan teknologi secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai ketentuan. Profesionalisme digital di tempat magang, setiap proses pengolahan data, gambar kerja, dan model desain dilakukan dengan menjaga kerahasiaan informasi proyek, menghormati hak cipta, serta menghindari penyalahgunaan data digital. Komunikasi. Komunikasi dan penyimpanan dokumen dilakukan secara tertib. Baik, di sini ada refleksi dan penutup. Jadi dia selama magang di kantor Beyond Arsitek, kami cukup mendapatkan pengalaman berharga yang memperluas dengan pengetahuan teknis sekaligus keterampilan praktis dalam dunia kerja. Jadi pemanfaatan teknologi digital seperti AutoCAD, SketchUp, Microsoft Word, Excel, dan Canva, dia sangat membantu kami untuk memahami proses dalam perencanaan, desain, serta presentasi secara profesional. Magang ini juga dia melatih kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam tim. Pengalaman tersebut juga dia menjadikan kami lebih siap menghadapi tantangan studi maupun karir, serta memotivasi untuk kami terus belajar dan berinovasi dan berkontribusi dalam menghasilkan karya arsitek yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itulah hasil presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.